Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Baik, dalam pertemuan kali ini, yuk kita belajar bersama-sama tentang hukum kekekalan energi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jamiatul Ummah, biasa dipanggil Mia, mahasiswi pasca sarjana Universitas Negeri Malang, program studi pendidikan fisika. Nah, sebelum memasuki pada pembelajaran, tentunya kita perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mampu mendefinisikan tentang energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan energi mekanik, serta mampu membuktikan bahwa energi mekanik suatu benda selalu tetap. Selanjutnya, kita simak video berikut ini. Nah, pernahkah kalian merasa lelah ketika bersepeda? Kira-kira apa ya penyebabnya? Dan kira-kira terdapat konsep fisika apa yang ada di video ini? Silahkan disimak dengan baik-baik ya. Kalau kita melihat dari fenomena tersebut, kenapa ketika kita atau seseorang bersepeda merasa lelah? Itu karena energi kita semakin berkurang. Semakin kuat kaki kita menggayuh pedal sepeda, maka energi yang kita keluarkan itu semakin banyak seperti itu, sehingga energi yang ada di tubuh kita itu semakin berkurang. Nah, makanya kita kenapa merasa cepat lelah dalam bersepeda. Namun lebih jelasnya, yuk kita simak baik-baik percobaan atau eksperimen tentang hukum kekekalan energi. Langkah pertama, susun papan jalan membentuk bidang miring seperti pada gambar di samping. Gunakan plastisin sebagai penyangga papan jalan. Pastikan posisi papan jalan tidak akan berubah sewaktu dilakukan percobaan. Ukur jarak pada bidang miring menggunakan meteran. Didapatkan jarak pada bidang miring 33 cm. Setelah itu, ukur juga nilai H2, diukur dari pusat kelereng ke bidang meja menggunakan penggaris. Didapatkan hasil 8,5 cm. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu tempuh kelereng terhadap jarak. Lepaskan kelereng dengan kecepatan awal kelereng 0 sehingga menggelinding di bidang miring. Didapatkan waktu tempuh kelereng terhadap jarak sebesar 1,03 detik. Ulangi percobaan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan waktu tempuh kelereng terhadap jarak yang berbeda-beda. Dari percobaan tersebut menunjukkan hasil seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut. Sehingga dari percobaan tadi yang diulang sampai 3 kali, ini membuktikan bahwa adanya kekekalan energi itu karena adanya energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Lah, terus energi potensial itu yang bagaimana? Nah, energi potensial ini ditunjukkan ketika kelereng di titik atas atau awal. Nah, ketika di titik bawah, maka energi potensialnya adalah 0. Terus semakin tinggi kedudukan kelereng tersebut dari tanah, maka energi potensialnya pun semakin tinggi. Sedangkan rumus dari energi potensial yaitu
EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP sama dengan energi potensial dengan satuan Joule, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan H adalah ketinggian bendanya dengan satuan M meter. Nah, proses di waktu kelereng melinding ke bawah itu dinamakan dengan energi kinetik. Jadi, energi potensial itu bisa berubah menjadi energi kinetik. Sehingga energi kinetik ini dapat didefinisikan bahwa kecepatan atau jarak yang ditempuh oleh kelereng pada posisi awal hingga posisi akhir itu dinamakan oleh energi kinetik. Sedangkan rumus dari energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, terus M sama dengan massa dengan satuan kilogram, sedangkan V adalah kelajuan benda dengan satuan meter per sekon. Yang selanjutnya yaitu energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, tentunya energi mekanik ini dipengaruhi oleh gaya atau percepatan gravitasi bumi. Rumus matematisnya dari energi mekanik yaitu EM sama dengan EK plus EP, di mana EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule, terus EK energi kinetik dengan satuan Joule, dan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule. Jadi dari penjelasan dari awal kita dapat menyimpulkan bahwa bumi dari hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan, tetapi dapat dipindahkan atau diubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya, seperti yang ditunjukkan dari percobaan di depan ketika kelereng dilepas dari titik ketinggian paling atas ke bawah, sehingga dari fenomena di depan seseorang mengendarai sepeda yang mengakibatkan dia kelelahan ketika menggayuh sepeda, yaitu dia terlalu sering melewati jalanan yang bertanjakan sehingga membuat dirinya banyak mengeluarkan energi, sehingga dalam konsep fisikanya yaitu terdapat energi potensialnya semakin tinggi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang konsep hukum kekekalan energi? Untuk memantapkan pemahaman kalian, yuk kita simak contoh soal tentang hukum kekekalan energi. Sebuah bola dilemparkan dari ketinggian 4 meter dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah kecepatan bola saat jatuh di tanah di titik B jika gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan massa bola 2 kg adalah. Dari sini kita ketahui bersama bahwa M-nya sama dengan 2 kg, sedangkan V adalah 10 meter per sekon, sedangkan H awal yaitu 4 meter, sedangkan HB yaitu ketinggian terakhir yaitu sama dengan 0, sedangkan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah VB. Kecepatan akhirnya berapa? Nah, jawabannya yuk kita simak bersama-sama menggunakan rumus hukum kekekalan energi, yaitu EPA plus EKA sama dengan EPB sama dengan EK
B. MGHA plus 1/2 MV kuadrat A sama dengan MGHB plus 1/2 MV kuadrat. Lalu dimasukkan semuanya sehingga menghasilkan hasil akhir kecepatannya yaitu 6/5 meter per sekon. Nah, untuk melatih otak kalian agar tetap bekerja dengan baik, yuk kita kerjakan asesmen kali ini. Tinggal diklik linknya atau scan barcode. Baik, cukup sekian tentang hukum kekekalan energi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video